Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti proses pembelajaran mengajar. Dan tidak lupa kita aturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca shalawat dulu. Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Masih fit ya? Ya lelah ya, sama juga. Tapi kita harus semangat untuk progres dan semangat pada yang tidak hadir berapa orang? Masih ini ya, Dimas. Afdal, tidak hadir lagi Afdal. Ini yang tidak pernah hadir. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ya, materi minggu lalu tentang apa? Al-Quran dan hadis. Yang dibahas adalah tentang kandungan ya, kandungan Al-Quran ya yang dibahas. Yang kalian sudah presentasikan sebelumnya yaitu tentang Al-Quran. Nah, sekarang hadis ya. Hadis. Jadi ada beberapa sumber hukum dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, hadis dan jihad. Jadi kali ini kita akan fokus kepada hadis. Apa itu hadis? Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi hadis kalau menurut etimologi atau bahasa adalah apa? Perkataan Ya, ucapan. berkata. Kalau menurut istilahnya apa? Ya, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan ya. Ketetapan itu sama juga dengan takrir. Ya, ketetapan Rasulullah SAW yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam hidup kita. Ya, bisa dilihat itu ada di bukunya ya. Lihat di halaman 52. Silakan buka bukunya di halaman 52. Ya, pengertian hadis. Ya, sudah dijelaskan oleh Ustaz. Nah, di situ ada bagian-bagian hadis. Bagian-bagian hadis yang pertama apa? Sanad. Ini sanad sudah pernah dengar sebelumnya? Setelah sanad apa lagi? Matan. Jadi itu adalah bagian-bagian dari hadis. Selanjutnya apa? Rawi. Bukan. Jadi itu adalah bagian-bagian dari hadis. Nanti Ibu kasih dulu gambaran tentang hadis. Setelah itu kita lanjut kepada pemecahan masalah. Bagian-bagian dari hadis. Ya, jadi untuk selanjutnya Ibu akan ya membagikan kelompok lagi seperti minggu sebelumnya. Nah, sudah ada kelompoknya. Silakan. Sudah ya, sudah terbentuk kelompoknya. Ada masalah yang akan diberikan kepada kalian. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Pelajarilah Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Di sini disuruh bikin apa? Jadi tugas kelompok
kelompoknya silakan dibahas bersama, yaitu di halaman 59 dengan ini. Kalian nanti jelaskan apa kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Silakan dikerja sama-sama kelompoknya, kemudian presentasikan. Hukum yang bersumber dari hadis, jelaskan. Makanya ada yang membaca buku, ada beberapa orang yang membaca buku, dari situ otomatis akan keluar jawabannya. Masalah yang diberikan tidak keluar dari buku. Yang lainnya mencatat, ada tangannya toh, ada pulpennya. Melelahkan memang itu belajar. Tidak ada yang senang belajar, baik guru maupun siswa sama-sama lelah, capek. Kalau kalian mengeluh, berarti ibu yang jauh lebih harusnya lebih dulu capek. Apalagi menghadapi siswa-siswa yang berbagai karakter yang banyak. Ya, yang kepala batu, yang tidak mau diajar, yang tidak mau berbuat, yang hanya kayak patung. Stres. Karena kalian hanya duduk diam saja. Dia tidak membaca, kasih presentasi saja, tidak semua bisa. Padahal hanya membaca toh. Itu tidak memahami. Kita ambil video 5 menit. Hadis apa kedudukan hadis? Ada contoh hadisnya di situ toh? Yang mana hadis? Ini contoh hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau kelompok berapa yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4. Kelompok yang siap untuk presentasi pertama, tempat depan. Kita persilakan tempat dulu, Pak. Ya, sabar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Yanti. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjawab masalah pertama, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran. Masalah kedua, yaitu hukum yang bersumber dari hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, bayan tafsir. Demikianlah tadi presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Yang semangat untuk duluan memaparkan hasil presentasinya. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada kelompok berapa? Ya, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Khalila. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada di satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran yang harus dijadikan sandaran, berikutnya adalah hadis tersebut.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause. Cara besar melalui hadis. Bagaimana bisa dipahami? Materi hadis kita sebagai sumber yang kedua. Coba simpulkan. Yang pertama dan kedua. Kedudukan Al-Quran kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dia sebagai apa? Jadi hadis adalah sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran, dan dia merupakan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang belum atau yang bersifat secara umum. Dipahami ya? Ya. Jadi untuk selanjutnya silakan anak-anak sekalian membrowsing materi-materi yang terkait di internet. Bisa juga membuka YouTube juga ada di sini juga. Cari-cari juga buku-buku yang sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan kalian tentang Al-Quran dan hadis dan juga ijtihad. Nah, itulah tadi anak-anak sekalian materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Dan untuk tugas selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Ibu akan memberikan tugas-tugas. Jadi untuk tugas hari ini saya minta Ibu untuk kalian meresume tentang hadis ya, materi tentang hadis. Dan untuk memperluas referensi, kalian tadi mengambil materi di internet ya, baik di YouTube maupun di Google ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam